Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Fadilah. Saya akan menjelaskan implementasi pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, apa sih korupsi itu? Definisi korupsi secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin, corrumper, corruptio, corruptus, kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Sehingga setiap beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Kemudian, definisi korupsi secara terminologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 1991, korup artinya busuk, palsu, suap. Menurut Kamus Hukum, tahun 2002, korup artinya suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kemudian, menurut The Lexicon Webster Dictionary tahun 1978, korup artinya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Lalu, pada pengertian tindak korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, melakukan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi. Berikut penyebab korupsi terdiri atas dua faktor. Pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan penyebab yang berasal dari lingkungan atau sistem. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi faktor internal dan eksternal penyebab tersebut. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi menurut Isa Wahyudi. 1. Sifat tamak manusia. 2. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan. 3. Gaya hidup konsumtif. 4. Tidak mau bekerja keras atau malas. Faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi menurut Eri Riana Harja Pamekas. 1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. 2. Rendahnya gaji pegawai negeri sipil. 3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Rendahnya integritas dan profesionalisme. 4. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. 5. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. 6. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Landasan hukum dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berisi perintah kepada jajaran struktur pemerintahan agar mengambil langkah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, turut serta memasang strategi penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, pendidikan, dan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan. Strategi pemberantasan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 30 Tahun 2002 yang berisi pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam butir 1, pasal 1 disebutkan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Desain pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter.
mulai dari diajarkan nilai-nilai luhur, agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, teori pendidikan, psikologi, sosial dan budaya, dan pengalaman-pengalaman orang lain yang diajarkan di sekolah, keluarga, dan lingkungan, dan kemudian akan menghasilkan perilaku berkarakter anti korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa melakukan: pertama, memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. 2. Menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan cara: pertama, memberikan materi tentang korupsi; kedua, mengadakan seminar, pelatihan khusus, dan kampanye anti korupsi. Strategi implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa juga dapat dilakukan melalui: 1. Penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel. 2. Penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam pembelajaran. Misalnya, mata pelajaran yang sesuai, muatan lokal, dan pengembangan diri, karena nilai-nilai anti korupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam kurikulum. 3. Partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP bersama KPK berencana merancang kolaborasi menanamkan 9 nilai anti korupsi sekaligus menyebarkan informasi agar masyarakat paham mengenai nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai anti korupsi menurut KPK. Yang pertama, nilai jujur. Contoh indikatornya: selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta atau konsisten, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Kedua, disiplin. Contoh indikatornya: berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. Ketiga, tanggung jawab. Contoh indikatornya: selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik. Keempat, kerja keras. Contoh indikatornya: selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Menghindari perilaku instan atau jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Kelima, sederhana. Contoh indikatornya: selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak ria. Keenam, mandiri. Contoh indikatornya: selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri. Ketujuh, adil. Contoh indikatornya: selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih. Kedelapan, berani. Contoh indikatornya yaitu berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, dan berani mengakui kesalahan. Dan yang kesembilan, yaitu peduli. Contoh indikatornya: dengan menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Kemudian selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Sekian implementasi pendidikan anti korupsi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.